Apa hubungannya sebenarnya antara tas mewah Louis Vuitton, Hermes, Yves Saint Laurent dengan perang dagang? Ternyata tas mewah dan produk kecantikan produksi Prancis bakal menjadi sasaran target perang dagang Donald Trump selanjutnya. Kok bisa? Trump berang karena Prancis memungut pajak digital dari berbagai perusahaan teknologi yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat. Seperti apa sih duduk perkara selengkapnya? Kita ulas bersama dalam Pajak Netflix CS Sulut Perang Dagang Amerika Serikat dan Prancis berikut ini. Oke, kita akan mulai dengan perkembangan yang paling baru. Mr. Trump baru saja mengumumkan akan mengenakan tarif atau bea masuk sebesar 25% ini untuk produk-produk dari Prancis senilai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, bea masuk 25% ini akan dikenakan terhadap berbagai produk Prancis termasuk tas mewah, bisa lihat di sini ya, kemudian produk kecantikan, sabun dan lain sebagainya. Dampaknya apa nih kalau dikenakan bea masuk? Berarti produk Prancis akan lebih mahal 25% setidaknya saat masuk ke pasar negeri Paman Sam. Nah, langkah ini diambil oleh Mr. Trump sebagai balasan atas pajak digital yang akan dipungut Prancis terhadap perusahaan-perusahaan teknologi yang memang nih mayoritasnya bermarkas di Amerika Serikat. Menurut Trump, pajak digital Prancis diskriminatif dan melanggar Undang-Undang Dagang Amerika Serikat. Jika Prancis tidak melakukan sesuatu, maka bea masuk dari Trump ini rencananya akan diterapkan dalam 180 hari atau persisnya 6 Januari 2021. Jadi ada gertakan tapi juga ada jangka waktu untuk memberikan kesempatan bagi kedua negara berunding baik secara bilateral maupun juga multilateral untuk mencapai kesepakatan terkait dengan pajak digital ini. Yuk kita lihat sebenarnya seperti apa sih kebijakan Prancis yang membangkitkan amarah Trump. Jadi pada Juli 2019 tahun lalu nih, Prancis mengeluarkan kebijakan Digital Service Tax. Melalui kebijakan ini, Prancis akan memungut pajak 3% dari perusahaan-perusahaan teknologi yang meraup pendapatan setidaknya 25 juta euro atau kalau didolarkan menjadi 28 juta dolar Amerika Serikat per tahun dari Prancis. Nah, lewat peraturan ini Prancis bisa memungut pajak dari perusahaan teknologi yang selama ini sebenarnya tidak punya keberadaan fisik alias tidak ada kantornya di Prancis tetapi meraup pendapatan dari pengguna mereka di Prancis. Nah, menurut pemerintah Prancis, selama ini perusahaan-perusahaan teknologi memanfaatkan celah dengan menempatkan kantor di negara-negara yang pajaknya lebih rendah. Lalu bagaimanakah respons pemerintah Prancis terhadap Trump? Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengatakan, jika tidak ada kesepakatan atau solusi internasional hingga akhir 2020, maka pemerintah Prancis seperti yang selama ini ditegaskannya akan tetap lanjut dengan rencana mengenakan pajak digital. Urgensi pajak digital ini memang semakin besar bagi Prancis di tengah tekanan ekonomi imbas pandemi. Tensi dagang akibat pajak digital ini sebenarnya nih sudah berlangsung cukup lama loh, beberapa bulan. Tapi seperti apa sih pasang surutnya? Kita akan bahas di slide berikutnya, kita lihat ya. Nah, ini dia kronologi konflik pajak digital Amerika Serikat dengan Prancis. Sebenarnya nih pada Desember 2019 tahun lalu Trump mengeluarkan ancaman yang lebih sadis dalam tanda kutip ya. Trump mengancam sebenarnya akan mengenakan bea masuk hingga 100% ya. Bisa kita lihat di sini untuk produk-produk dari Prancis. Total nilainya pun lebih besar dari 1,3 miliar. Melainkan 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, produk-produk yang jadi sasaran Trump itu banyak banget. Salah satunya adalah wine dan juga keju. Namun rupanya pengusaha restoran dan hotel di Amerika Serikat ini melobi Trump untuk tidak mengenakan bea masuk terhadap wine dan keju asal Prancis. Karena hal ini akan semakin memberatkan pengusaha di Amerika Serikat. Sehingga produk-produk ini dicoret dari daftar terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump ya, yang akan bea masuk tadi. Jadinya tas-tas mewah, produk kecantikan, seperti itu yang akan dikenakan bea masuk. Nah, kemudian pada Januari 2020, boleh dikata ini terjadi gencatan senjata. Ancaman Trump sebelumnya pada Desember ini rupanya cukup bertaji ya. Prancis pun pada Januari 2020 melunak. Prancis sepakat untuk menunda pengenaan pajak digital sambil kedua negara bernegosiasi. Sayangnya kemudian pemerintah Amerika Serikat ini mengambil langkah yang mengejutkan.
Bulan lalu ini Juni 2020 Trump keluar dari negosiasi pajak digital yang difasilitasi OECD yang tengah menyusun kerangka pajak digital secara multilateral dan juga komprehensif. Nah, Trump juga meluncurkan investigasi terhadap 9 negara plus Uni Eropa terkait dengan pajak digital. Negara mana saja yang menjadi target penyelidikan dagang Amerika Serikat? Apakah Indonesia ada dalam daftar? Kita lihat di slide selanjutnya. Oke, ini dia ya. Trump meluncurkan penyelidikan yang dikenal sebagai Section 301 Undang-Undang Dagang Amerika Serikat yang dikeluarkan tahun 1974. Nah, sebagai catatan, investigasi inilah yang dilancarkan Amerika Serikat sebelum menyalakan api perang dagang kepada China. Nah, berikut adalah negara-negara yang sedang atau akan memungut pajak digital dan menjadi sasaran investigasi perwakilan dagang Amerika Serikat. Kita lihat di sini ada Austria, Brazil, kemudian ada Republik Ceko, ada Inggris, Italia, India, Spanyol, Turki. Nah, ada Indonesia di sini dan juga Uni Eropa. Indonesia ini masuk daftar karena kita tahu kita sudah mulai memungut PPN untuk transaksi digital dalam skema pajak perdagangan melalui sistem elektronik yang disebut PSME. Salah satunya adalah PPN untuk transaksi di Netflix misalnya ya. Nah, kembali ke topik. Lalu bagaimana ujungnya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dengan Prancis ini? Ada warganet nih yang berkomentar, udah diemin aja karena dalam 180 hari ke depan, yaitu Januari 2021, tenggat waktu tiba, belum tentu Trump terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Tapi ini guyonan saja ya, intermezzo saja. Pilpres di Amerika Serikat memang akan digelar pada November 2020 ini. Nah, itu intermezzo ya. Lalu berbagai negara termasuk Uni Eropa sebenarnya seperti apa sih harapannya terkait dengan pajak digital ini? Nah, mereka semua berharap pemerintah Amerika Serikat ini mau kembali ke meja perundingan multilateral bersama dengan OECD yang tengah mencari skema titik tengah pajak digital yang bisa diterima oleh semua pihak. Kami tentu saja akan terus mengupdate-nya untuk Anda di CNBC Indonesia.